Halo semuanya, welcome back to Bang Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membuat bahasan yang sebenarnya boleh bilang remake dari video saya yang keempat sebelumnya sejak saya mulai ngevlog YouTube ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya juga menuhin janji yang saya tulis di Instagram WH Project Official, di mana pada weekend di bulan Juli 2021 ini saya akan melengkapi atau mengupload dua video, yang mana yang satu akan bahas saham yang banyak dipertanyakan, yang mana kemarin udah kita upload persis satu video sebelum yang ini, yaitu tentang saham bull. Dan yang kedua tentang fase markdown. Sebenarnya saya udah pernah upload vlog itu sebagai video keempat saya pada saat saya mulai ngevlog. Ya cuman ya banyak yang komplain kan, maksudnya itu ngomong doang nggak ada contohnya. Dan setelah saya coba nonton ulang, ya to be honest, gue juga kesel sih. Maksudnya kalau newbie disuruh pelajarin dari vlog itu nggak dikasih contoh, kayak disuruh berimajinasi tingkat tinggi. Ya kalau misalnya saya pakai contohnya, misalnya kalau markdownnya dilakukan oleh foreign investor gampang gitu kan, tinggal hitungin foreign net value aja dapat. Tapi kalau misalnya kita ceritanya markdown yang dilakukan oleh investor lokal gimana? Suruh imajinasi tingkat tinggi itu. Bahkan kalau newbie pun over aja nggak ngerti biasanya. Jadi saya coba remake topik tentang markdown dengan contoh. Jadi nanti ada gambar, ada chartnya seperti biasanya, supaya lebih mempermudah. Ya, jadi kalau saya lihat juga sih, kalau video yang awal-awal tuh memang agak parah, karena saya cuman waktu itu namanya juga mulai ngevlog dan pikirnya kan cuma sekedar isi waktu selama pandemi. Ternyata pandeminya nggak kelar-kelar, ya udah, memang banyak yang terbantu juga, saya terusin. Kalau misalnya 2021 ini mungkin nggak ada pandemi lagi, ya nggak ada yang tahu sih, mungkin nggak lanjut juga gitu kan. Ada banyak kemungkinan, tapi intinya karena sekarang masih ada kesempatan untuk lanjutin, saya lanjutin. Oke, jadi kita akan bahas tentang markdown. Markdown itu ya lawannya markup ya, yang mana kayak istilah bisnis, kalau harga dinaikin ya di markup, kalau di diskon di markdown ya. Dan itu dilakukan juga di saham, dan sebenarnya lebih banyak dipakai dalam mengedukasi tentang bandarmologi. Jadi di mana ketika market maker akan mengubah harga, mau dinaikin dengan bantuan retail atau menggunakan emosi retail juga untuk melakukan markdown, di mana harga saham akan diturunkan oleh pelaku pasar lain yang mostly akan di investor retail, entah dibikin panik atau tidak, dalam kondisi yang bisa dibuat dari berdasarkan misalnya kemunculan satu sentimen, atau dari bursa kena unusual market activity, atau misalnya dari chartnya dijelekin ketika pelaku pasar lain memutuskan untuk sell. Di saat yang sama ada yang nada. Nah, itulah markdown. Jadi harga saham kalau lagi turun itu nggak selalu karena distribusi, tapi memang bisa aja proses markdown. Dan kalau misalnya saham lagi di markdown, itu saya selalu bilang ke orang, sangat disayangkan kalau sampai lo cut loss sembarangan. Kenapa? Bisa aja sadar nggak sadar, abis kamu cut loss itu adalah harga terendah dan langsung berbalik arah. Jadi solusinya gimana kalau di markdown? Ya sebenarnya sih biasanya kalau di markdown kita pilihannya averaging. Tapi kalau misalnya emang udah nggak mau, udah nggak suka, dan udah nggak tenang juga, seperti biasanya sudah ragu, ya udah nggak usah di hold lagi gitu. Jadi setelah kalian ngerti tentang markdown ini pun, bukan lantas yang saya harapkan bukan lantas kalian berpikir kalau udah bisa identifikasi, oh nih saham gua turun markdown, udah hold aja. Nggak ada yang tahu soalnya berapa lama saham tersebut di markdown. Kalau setahun betah nggak nahan. Apalagi tahun 2021 ini. 2021 ini maksud saya. Kalau kita pikir-pikir, saat ini masih pandemi, ekonomi masih dibilang lemah, tapi kalau lu lihat saham yang all time high itu banyak banget daripada saham blue chips yang penggerak indeks. Makanya kelihatannya IHSG-nya lesu, tapi yang pamer cuan dari saham banyak aja. Kenapa? Karena banyak masuk ke saham-saham yang all time high tersebut. Dan rata-rata dari saham sektor teknologi dan beberapa bank-bank kecil yang kalau kita ada judul berita coba bilang akan go digital aja, belum keluar produknya naik duluan sahamnya. Ini persis kayak gejala-gejala market mau recovery. Jadi, maksud saya begini, semua newsnya itu kesannya kayak jual mimpi dulu, indah-indah banget, inovasinya luar biasa, wujudnya belum ada, sahamnya naik duluan. Tapi nanti in the future, apakah benar-benar akan terwujud? Nggak ada yang tahu. Bisa aja ada yang nggak yang berakhirnya tidak terwujud juga apa rencananya.
yang diucapkan sekarang, ada juga yang benar-benar berhasil bahkan melebihi ekspektasi pelaku pasar dan harga sahamnya naik lagi. Yang pasti saat ini akan selalu ada pertentangan antara yang percaya kalau fundamental yang nggak bagus, nggak layak dibeli, atau ada yang penting trending naik yang nggak ada salahnya. Dan saya sih bilang dua-duanya boleh kalian ikutin, karena tahun 2021 ini, em, kalau saya sih, menurut saya itu tahun sideways. Memang saya pernah ulas juga di website saya di whproject.com, yang mana sebenarnya harusnya bisa dimanfaatin buat yang mau long term investing. Tapi di satu sisi kalau memang ada saham yang lagi naik, sektor yang menurut kalian yang memang chartnya juga kebaca, uptrend mau masuk boleh nggak? Sangat boleh. Kalau misalnya kalian manfaatin tren saat ini di sektor teknologi lagi naik, cuan mulu kan lumayan, nambah modal juga. Saat nanti yang blue chips mau naik, bisa sekalian kalian beli ke sana kalau misalnya yang teknologi jenuh. Jadi nggak perlu ngotot sama satu aliran, selama itu endingnya bikin kalian cuan, jalanin aja. Karena di market tuh bukan jadi pintar, tapi jadi kaya. Nah, ngomong soal sektor teknologi tadi berarti kita bicara tentang yang lagi uptrend. Lagi uptrend pun ada koreksi, lagi downtrend ada technical rebound. Kadang-kadang dead cat bounce juga ya, atau DCB. Nanti saya sebutnya DCB aja kalau diperlukan di video ini. Kepanjangan 3 kata sama 1 kata kan, satu penggalan kata doang. Em, jadi kembali tentang markdown dan sektor teknologi ini. Karena kalau menurut saya saat ini kalau saya bahas saham-saham yang fundamental jelas saya nggak bisa. Tapi kalau bicara tentang perusahaan yang mature itu gampang. Tapi kan kalau kita lihat harga sahamnya juga jelek kan, kelihatan banget bobotnya ke indeks tuh gimana banget, berasa banget perubahannya. Sedangkan saham-saham yang ya lo orang juga tahu lah nggak terlalu jelas juga, tapi kalau ada sentimennya naik terus. Nah, sebagus apapun sentimennya, secantik apapun chartnya, atau sebagus apapun siapapun market maker terkuat yang Anda kenal bukan menjadi sebuah alasan untuk sembarangan membeli saham. Kenapa? Karena fase markdown itu yang biasanya diincar oleh big fund. Dan saya akan keluarin salah satu buktinya. Mungkin kalian juga tahu saham ini. Dan kenapa dari awal saya selalu bilang soal sektor teknologi itu bukan mau ikutan tren doang, memang kebetulan contohnya juga sektor teknologi. Kali aja membantu buat yang nanti mau coba masuk di saham ini. Ya sebenarnya sih bukan mau jadi rekomendasi ya, cuman setelah saya bahas fase markdown-nya kan at least kalian jadi tahu kurang lebih strateginya kayak gimana. Kalau memang masih layak masuk silakan, kalau enggak no problem. Mungkin kalian masih ingat dengan saham yang satu ini. Yap, ini dia chartnya saham DMMX Digital Media Tama Maxima. Ini yang saya mau bahas adalah tentang yang lagi uptrend pun pasti ada koreksinya ya. Jadi di sini misalnya tanggal 27 merah terus naik lagi, di tanggal 7 Mei turun lagi, kurang lebih 4 hari naik lagi. Nah, kalau misalnya nih contohnya tanggal 7 Mei ini, kalau kalian masuk tanggal 6, biasanya itu di 4 hari di candle merah. Kalau yang retail yang nggak sabaran biasanya udah buang. Ini adalah salah satu contohnya. Namun ada kejadian unik di sini, yaitu pada tanggal 7 Juni turun 6,90%, yang mana itu adalah level auto rejection bawah ya sejak pandemi ya. Jadi saya sedikit mention di bagian ini karena mungkin aja tahun depan kan nggak ada yang tahu ya. Dulu kan peraturan bursa auto rejection itu simetris, terus pernah diubah 10% doang, sekarang jadi 7% doang. Nggak tahu tahun depan yang atau di masa yang akan datang bagaimana. Nah, tanggal 7 Juni auto rejection bawah 7%, disambung tanggal 8 Juni auto rejection bawah 7%. Siapapun yang nampung selama 5 hari ini di sekitar tanggal 7 Juni sampai tanggal 10 atau 11 Juni itu paling bahagia. Kenapa? Karena naik terus sampai saat vlog ini dibuat. Harganya ada di 1690. Hampir 1700, bahkan di saat ini banyak banget yang ngomong soal potensi saham DMMX bentuk kepala baru alias harga 2000. Benar atau enggak saya juga nggak tahu, tapi kalau pakai teknikal ya trennya masih jalan, kalau mau ikut aja nggak apa-apa. Cuman dengan kesadaran penuh bahwa kalau naiknya udah kencang, otomatis risknya pasti lebih tinggi. Apalagi saham DMMX ini dulu saham yang di bawah 1000. Saya masih ingat banget waktu tahun 2020 ini salah satu saham screening saya, cuman jujur banyak banget yang nggak percaya juga sih waktu itu. Saya sendiri juga udah cuman trading-tradingan aja, jadi nggak punya semacam screenshot yang saya banggain, karena tiap kali ada profit sekian ya saya lepas gitu kan.
Tapi ngikut gak? Ngikut terus. Sampai hari ini juga masih ikut. Karena kalau memang trennya masih oke, ya nggak masalah. Saya jadi keinget salah satu vlog saya tentang saham TCPI yang saya dapat komen dibilang cuma orang gila yang berani rekomendasi saham ini, dan menurut saya nggak ada yang salah karena TCPI naik terus harganya nyatanya. Kalau kita ambil dari waktu video itu saya buat. Oke, kita akan lanjut pada data apa yang terjadi pada saham DMMX kembali ke tanggal 7 Juni, di mana waktu itu lagi auto rejection bawah. Kalau sembarangan orang yang nggak ngerti, pasti ada yang stop loss. Dari mana saya bisa bilang begitu? Lihat aja tanggal 7 Juni volumenya gede banget. Itu lebih tinggi daripada volume tanggal 3 Juni. Ya, jadi kayaknya kalau nggak salah ini suspend sehari terus kena Sabtu Minggu. Jadi di tanggal 7 Juninya itu dibuka auto rejection bawah, volume tinggi itu kemungkinan ada yang panic sell. Dan masih terjadi sampai tanggal 10 Juni, turun lagi 5,84%, itu volumenya masih tinggi. Kemudian mulai rame lagi. Nah, sekarang kita akan lihat tanggal 7 Juni itu ada apa. Hanya sedikit informasi bahwa pada tanggal 7 Juni saya sempat rekomendasikan ini ke klien-klien saya. Dan waktu itu ada yang langsung bilang, nggak salah lupa nggak saya ngajakin orang beli saham yang ARB. Dan saya bilang, saya lebih salah kalau ngajakin beli yang lagi auto rejection atas. Kenapa? Karena auto rejection atas di zaman sekarang ini kayaknya besoknya jarang banget yang bisa langsung auto rejection atas lagi. Ada sih, tapi nggak terlalu banyak jumlahnya saham yang bisa arah berhari-hari. Kalau rata-rata orang kan sukanya saham tuh yang lagi naik. Kenapa? Kalau memang harga saham dianggap bisa naik, ya itu karena sahamnya bagus, banyak yang minat. Ya make sense sih, kayak kita mau beli HP aja kalau udah tahu speknya bagus pasti mau beli, dan semua orang yang mengetahui speknya bagus ya pasti rame di HP tersebut. Dan di saham perlakuannya kurang lebih sama, tapi anggapan tersebut kalau untuk yang baru mau beli akan jadi salah. Kenapa lu mau beli pasti atas? Ibaratnya kalau satu batu bisa diubah jadi perhiasan, misalnya kayak batu cincin ini, mau beli batu mentahnya atau tunggu udah jadi cincinnya gitu kan, pasti harganya udah beda jauh gitu. Kalau misalnya kalian bisa tahu bahwa lebih baik gue beli mentahnya sebelum diolah jadi barang yang lebih bernilai, otomatis harga lebih mahal, much better. Memang bukan dalam hal ini, kalau trading saham kita bukan yang mengolah, tapi kita kan bisa menganalisa dari banyak faktor ya. Mau yang pakai profil perusahaannya doang, misalnya model bisnis digital sekarang, mau pakai laporan keuangan, kemampuan menghasilkan labanya, mau ngukur dari dividennya, corporate actionnya, teknikalnya, volumenya, segala macam itu bisa. Jadi kalau misalnya mau beli saham, saya selalu sarankan ke orang belinya di bawah. Dan waktu 7 Juni kemarin saya rekomendasikan DMMX untuk dibeli pada saat auto rejection. Kebetulan ada kondisi menarik, ada data yang bisa saya dapat dari Stockbit Insider. Itu kenapa saya jadikan di video ini. Kalau yang nggak ada contohnya, saya ajakin broker summary kan nanti nggak enak, ujung-ujungnya hafalin kode kan jadi gimana ya, ada kesan kayak nyuruh lo hafalin kode broker tertentu akan selalu naikin saham. Saya kira nggak cocok. Jadi saya pakai contoh yang bisa dapat nama orangnya langsung yang lagi beli. Kita buka datanya. Ya, ini dia. Saya pakai screenshot aja ya, tapi supaya bisa saya zoom layarnya jadi lebih besar di layar kalian. Jadi ini kan langsung aja DMMX ya, paling atas ya kelihatan. Dan waktu itu saham ini authorization bawah di tanggal 7 Juni ya. Dan menariknya siapa yang masuk? Si Cepat Express Indonesia, kurir. Saya nggak tahu tujuannya apa, karena beberapa waktu terakhir tuh kurir banyak banget yang masuk ke saham antar aja, masuk ke saham ASA, lalu saham Tefas tuh siapa saya juga lupa, ada kurir yang masuk, dan DMMX si Cepat. Masuknya dari 7 Juni, 9 Juni, 11 Juni, semua cat merah dia masuk. Nah, terakhir-terakhir masih ada beli lagi sih memang di tanggal 21 Juni, 22 Juni, tapi kalau dari persentase kalian akan mengerti bahwa pembelian dia bagus banget strateginya, persentase terbesar itu saat lagi turun. Masuk pertama 5% di 7 Juni saat tadi kita lihat chartnya lagi auto rejection bawah. Lalu tanggal 9 dan tanggal 11 Juni adalah yang secara persentase adalah yang terbesar ya, 0,03%, dan setelahnya 0,2%. 0,02. Oke, tanggal 22 Juni ada 0,37%. Nanti kita mungkin kalau sempat kita coba cek chartnya apakah tanggal 22 Juni ada koreksi atau tidak. Nah, jadi terlepas dari soal saham DMMX tadi, si Cepat itu beli, yang saya mau kasih tahu itulah kondisi markdown. Jadi diturunkan ketika harga saham diturunkan lalu ditampung gitu ya. Nah, alasannya apa sih kenapa satu saham harus di markdown ya? Satunya alasan yang paling bisa dimasuk akal adalah
adanya yang mau beli di bawah. Caranya bikin markdown gimana? Ya banyak, kayak misalnya chartnya dijelekin, tiba-tiba bid dihabisin, itu banyak banget lah kalau kita mau bahas. Tapi intinya adanya alasan yang dibuat untuk membuat pelaku pasar lain, bisa itu investor retail atau lainnya, untuk menjual saham tersebut sampai harganya turun sambil ditampung. Cara tahu nampungnya gimana? Kalau misalnya pakai foreign flow mungkin langsung kelihatan ya, pas turun ada foreign net buy, itu memang cara paling gampangnya. Tapi kan nggak semua selalu foreign ya, jadi kalian tinggal lihat aja di harga terendahnya pada hari itu volumenya gede atau enggak. Memang salah satu triknya pakai volume profile. Jadi kan dia volume per harga gitu untuk tahu di harga berapa yang perdagangannya paling tinggi. Tapi kalau misalnya nggak ada indikator ini, kalian pakai aplikasi yang lain ya, nanti kita coba cari tahu caranya. So far saya baru dapatnya sih dari situ. Jadi kalau dari volume profile misalnya di harga berapa yang panjang banget barnya, ya berarti itu ada yang nada di situ. Jadi support dan juga jadi main area, bisa juga jadi ada tanda adanya akumulasi pada saat penurunan harga. Ciri-ciri lain daripada markdown adalah volume harian setelah penurunan pertama itu pasti kecil. Ya, jadi terlepas itu dari authorization bawah atau enggak, karena volume hariannya tuh pendek-pendek banget barnya. Berarti tidak ada distribusi lanjutan. Kalau udah kondisi kayak gitu gimana? Averaging itu sangat disarankan kalau dari saya. Cuman kembali lagi, saat kita nggak bisa ngukur time frame, itu harus kembali lagi pada kalian rela nggak nungguin. Karena kalau udah nungguin, ternyata nggak langsung naik, kan bisa aja kecewa. Atau mungkin nanti saya yang dicari, mana kata lu markdown nggak naik-naik. Soalnya sering banyak yang mengartikan kalau saham diakumulasi langsung naik, kenyataannya enggak. Itu saya udah sering banget buktiin ya. Kalau saham diakumulasi itu jarang banget yang langsung naik. Kalau udah langsung naik ya itu udah minta retail ikutan biasanya. Tapi kalau belum diperlukan partisipasi dari investor retail, itu lama banget. Ya kalau misalnya kondisinya lagi di markdown, kita juga nggak akan pernah tahu kan yang mau nadah saham itu sudah alokasikan dana berapa. Ya jadi prosesnya itu harus siap lama. Jadi kalau memang udah tahu saham di markdown, biasanya sih saya bilang ke orang-orang gak usah takut, averaging aja. Dan karena dasarnya kita sebagai investor retail cuman follower doang, jadi better ditunggu ketika kondisi market atau chartnya sudah mulai dibikin konsolidasi. Artinya sudah ada satu level terendah yang nggak boleh ditembus. Much better. Jadi kalian nggak usah averaging down, ngadu rendah terus kalau udah kondisinya kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu soal markdown. Gampang banget. Nah, kendalanya memang selalu adalah pada saat di markdown kalau nunggunya lama, emosinya nih keganggu gitu kan. Jadi, ya trik yang bisa saya sampaikan paling kalau tadi ya, ketika ada konsolidasi baru kalian averaging, itu pun nggak perlu dalam jumlah besar dulu. Nanti kalau udah benar-benar konfirmasi balik arah, ya at least pergerakannya sudah higher low dari candlestick-nya, itu mungkin mau nambah lagi boleh atau enggak juga nggak masalah. Setidaknya kalian udah sempat melakukan averaging. Setelah itu, jika secara average price sudah profit, ya lepas aja udah. Karena biasanya saham kalau udah di markdown kan udah turunin kepercayaan orang juga kan terhadap prospek dan segala macamnya. Tapi potensi untuk naiknya sebenarnya masih ada. Jadi gitu kurang lebih cara untuk akalinnya. Pasti stay calm aja. Selalu pelajarin penyebab daripada penurunan harga saham tersebut merupakan kondisi yang perlu untuk panik atau malah harus diambil kesempatannya supaya next time mungkin nggak dapat lagi gitu. Jadi pelajari dulu dasar atau alasan dibalik satu pergerakan harga untuk menentukan gue perlu panik atau enggak. Ya, dan sedikit apa ya, ini kayak yang biasa saya bilang, saya cuma sering ngomong ini ke orang-orang, cuma saya nggak tahu ini namanya apa. Saya bilang ke orang, kalau pakai data ini, kita ngelihat bahwa si cepat di contoh DMMX tadi, kalau beli 5% lu nggak mungkin bilang retail lah, itu kan udah pasti big fund belinya di atas lagi, harga udah seribuan. Kalau big fund aja maunya ambil di bawah, dan lu sebagai investor retail, follower maunya ngejar di atas, itu masa depan portofolio lu udah tanda tanya besar. Jadi kalau dari contoh ini, kita udah bisa ngelihat yang duitnya gede aja, mau belinya ngambilnya pas momen ARB, maka setidaknya kita dapat sedikit pelajaran bahwa kalaupun Anda ngelihat saham yang prospeknya bagus banget, ada baiknya juga menunggu saat ada momen-momen jeda ya. Maksudnya jeda dari tengah-tengah tren, kalau dikasih koreksi ya bagus, kalau dikasih koreksi ya dalam juga nggak masalah. Tapi setidaknya bukan alasan bahwa kalau prospek bagus terus asal-asalan hajar kanan. Kalau big fund aja nunggu koreksi, ya sepantasnya kita kalau sebagai follower
melakukan hal yang sama. Jadi ya kurang lebih itu aja penjelasannya tentang Markdown. Yang kali ini sudah dengan contoh. Nanti kalau misalnya next time ada lagi yang bisa kita review, ya boleh-boleh aja gitu ya. Nanti lihat aja ada yang bisa contoh baru atau tidak. Setidaknya saat ini saya sudah remake video saya dengan versi yang lebih menjelaskan ya, nggak kayak yang kemarin cuma ngomong doang. Semoga ini lebih membantu dan lebih bermanfaat buat teman-teman semua. See you again.